Halo, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Magdalena Muramo Manehat dengan NPM 33210101. Saya berasal dari Universitas Timur. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Nah, pengertian dari lembaga sosial adalah lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan adalah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan masyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Yang kedua itu karakteristik dari lembaga sosial, yaitu yang pertama, simbol sebagai ciri khas suatu lembaga. Contohnya, simbol timbangan pada lembaga hukum dan Tutyuri Handayani pada lembaga pendidikan. Yang kedua itu memiliki tata tertib dan tradisi. Ini dibuat sebagai panutan secara tertulis dan tidak tertulis oleh anggotanya. Contohnya, lembaga keluarga ada aturan tidak tertulis untuk menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Yang ketiga itu usianya lebih lama dari usia anggotanya, sehingga adanya pewarisan dari generasi ke generasi. Contohnya, dalam lembaga keluarga terdapat sistem tradisi pewarisan yang dari dulu sampai sekarang masih kita anut. Yang keempat itu adanya ideologi atau sistem gagasan yang dimiliki dan dianggap ideal oleh anggotanya. Contohnya, lembaga politik dan lembaga hukum yang mempunyai ideologi Pancasila. Yang kelima itu punya alat kelengkapan untuk mewujudkan visi dan misi lembaga. Contohnya, buku adalah alat kelengkapan utama dalam lembaga pendidikan. Yang keenam yaitu punya tingkat kekebalan atau daya tahan. Ini berarti lembaga sosial yang ada tidak akan lenyap begitu saja. Lembaga sosial terbentuk dalam waktu lama, biasanya akan bertahan dalam waktu yang lama pula. Bagian yang ketiga yaitu fungsi dari lembaga sosial. Fungsi yang pertama itu lembaga sosial Fungsi dari lembaga sosial yaitu lembaga sosial berfungsi untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat. Yang kedua itu, lembaga sosial berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan dan bersangkutan. Yang ketiga yaitu lembaga sosial berfungsi untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Bagian yang keempat yaitu tipe-tipe lembaga sosial, yaitu yang pertama berdasarkan perkembangannya. Berdasarkan perkembangannya, lembaga sosial dibagi menjadi dua, yaitu Kreatif institusional dan Annexed institusional. Yang pertama itu kreatif institusional merupakan suatu lembaga sosial yang bersifat sangat amat primer. Lembaga sosial ini tidak sengaja datang dan tumbuh dari adat istiadat yang diterapkan di lingkungan masyarakatnya. Lembaga ini adalah lembaga perkawinan, lembaga agama, dan hak waris. Sedangkan annexed institusional merupakan lembaga sosial yang dibentuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam masyarakat. Contoh dalam lembaga ini adalah lembaga perdagangan, lembaga pengadaian, dan lembaga pendidikan. Yang kedua itu berdasarkan penyebarannya. Berdasarkan penyebarannya, lembaga sosial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama general institusional, merupakan suatu lembaga sosial yang telah dikenal sangat banyak atau amat luas oleh masyarakat setempat pada pelapisnya. Contohnya seperti lembaga hukum, kemudian lembaga agama. Yang kedua itu
riset institusional merupakan lembaga yang diterapkan atau yang hanya dianut oleh masyarakat tertentu saja. Tidak semua masyarakat dapat menganut dan menerapkan lembaga sosial ini. Contohnya seperti menganut lembaga agama Islam, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha, dan Protestan. Yang ketiga itu berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya, lembaga sosial dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, basic institusional, merupakan suatu lembaga sosial yang dianggap amat sangat penting untuk menjaga dan memelihara serta mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat setempat atau masyarakat luar. Misalnya yang dianggap penting seperti keluarga, sekolah atau pendidikan, dan adat istiadat. Yang bagian kedua itu subsidiary institusional, merupakan lembaga sosial yang dianggap kurang penting oleh masyarakat serta terdapat hubungan dalam kegiatan yang dianggap kurang penting pula, misalnya seperti kegiatan rekreasi, olahraga, dan belanja. Bagian keempat itu berdasarkan sudut pandang penerimaan masyarakat. Berdasarkan sudut pandang penerimaan masyarakat, lembaga sosial dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, approve institusional, merupakan suatu lembaga yang sudut penerima atau suatu keberadaannya diakui dan diterima oleh masyarakat, misalnya seperti lembaga kesehatan, lembaga transportasi, dan lembaga perdagangan. Tipe yang kedua itu institusional, merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi ini oleh masyarakat tidak diakui keberadaannya karena telah membuat resah masyarakat, contohnya seperti kejahatan terorisme. Bagian kelima yaitu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, lembaga sosial dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, operatif institusional, yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun tata cara atau tujuan tertentu yang dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Contohnya misalnya Pranata Industri. Yang kedua itu regulatif institusional, yaitu suatu lembaga sosial yang bertugas mengawasi dan menjaga adat istiadat yang ada dalam lingkungan masyarakat, misalnya seperti lembaga hukum seperti peradilan dan kejaksaan. Baik, inilah video singkat dari saya tentang lembaga sosial. Sekian dan terima kasih.